Haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus saya ucapkan kepada kita semua, keluarga besar Jemaat GPD Elsa di Magelang dan Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan dan renungan. Saat ini sudah sampai di kitab Keluaran pasal 30 sampai pasal 32. Jadi Keluaran 30 sampai Keluaran 32. Saya akan baca khusus Keluaran pasal 30 ayat yang ke 22 sampai 25. Keluaran 30 ayat 22 sampai 25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Ayat 25. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Kalimat yang terakhir, menjadi minyak urapan yang kudus. Itulah kira-kira bagian cerita tentang satu hal yang harus dilakukan oleh Musa dan orang Israel, yaitu membuat minyak urapan. Ini di kitab Keluaran tentu adalah gambaran bagaimana itu akan digenapi dalam kitab Perjanjian Baru dengan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Kita akan belajar khusus tentang minyak urapan. Membuat minyak urapan ini adalah perintah Tuhan, khususnya dalam perikop yang kita sudah baca di Keluaran pasal 32, dan sudah ditentukan semua bahan-bahannya, bahkan jumlahnya pun kita sudah baca tadi ditentukan. Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 25. Bahan-bahannya dan jumlahnya menjadi catatan saya adalah yang terbaik. Jadi dari bahannya dan jumlahnya yang dipakai itu yang terbaik dan yang paling cocok. Sudah yang terbaik dan yang paling cocok untuk membuat minyak urapan. Berarti tidak asal-asal atau tidak sembarangan. Saya melihat penafsiran bahan-bahan yang dipakai kira-kira seberat 25 kg dan diolah dengan sedemikian rupa. Dan juga dicampur dengan minyak yang kira-kira 5 sampai 6 liter. Ada bilangan di sana. Dan yang menghasilkan semua yang diolah itu harus menghasilkan bau yang sangat mengagumkan. Jadi bukan bau yang biasa, tetapi bau yang sangat mengagumkan untuk dipakai sebagai minyak urapan. Dengan minyak itu kemah sembayang dan semua perabotan yang ada di dalam kemah itu diurapi. Minyak itu juga harus itu dipakai untuk mengurapi imam yang bertugas di kemah sembayang, dan para imam turun-temurun harus memakai minyak urapan itu. Jadi minyak urapan ini menjadi catatannya juga dibuat dengan tujuan ilahi. Jadi bukan tujuan untuk manusia, tetapi dibuat untuk tujuan ilahi, untuk kemuliaan Allah. Jadi sebab dikatakan di ayat yang ke-25, buatan seorang tukang rempah-rempah. Yang membuatnya bukan orang sembarang, tetapi buatan seorang tukang rempah-rempah. Nah, kita akan belajar tentang hal ini. Bagaimana realitanya hari ini dengan minyak urapan. Sekarang ini urapan tidak harus pakai minyak. Kenapa? Karena pengurapan yang ada saat ini jauh lebih baik, yaitu dengan pengurapan kuasa Roh Kudus. Bagaimana dengan orang yang memakai minyak? Yaitulah keyakinan mereka. Tapi bagi kita, pengurapan dengan memakai minyak hari ini tidak perlu lagi, karena sudah ada pengurapan yang jauh lebih luar biasa, yaitu pengurapan dengan kuasa Roh Kudus. Dan keragaman dari karunia-karunia Roh Kudus atau karunia-karunia Roh Kudus itu sebagai lambang dari rempah-rempah yang dicampur.
ada 9 karunia Roh Kudus. Nah, itu sebagai gambaran dari rempah-rempah pilihan yang dicampur. Karunia itu ada 9. Nanti ada waktu tertentu kita akan belajar tentang ke-9 karunia itu. Kidung Agung pasal 1 ayat yang ketiga. Saya baca begini berkata. Kidung Agung pasal 1 ayat yang ketiga. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Sekali lagi, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Kita sudah tahu dalam kitab Kidung Agung ini adalah gambaran Yesus sebagai mempelai laki-laki dan kita gereja Tuhan sebagai mempelai perempuan. Dan dikatakan nama Yesus, nama yang diurapi itu sungguh luar biasa. Kristus artinya diurapi, dan itu adalah nama dari Tuhan Yesus Kristus. Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 berkata begini, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Jadi semahal-mahalnya minyak urapan, nama dari Tuhan Yesus Kristus. Kristus yang mengurapi, Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Nama itu, nama Yesus Kristus itu lebih dari segala-galanya. Jadi yang pertama tadi adalah bahwa minyak urapan atau urapan dari Roh Kudus itu menjadi satu hal yang penting bagi kita di hari-hari ini. Sekali lagi di perjanjian lama sebagai gambaran, tapi perjanjian baru ini realitanya adalah pengurapan Roh Kudus. Yang kedua, tentang ukupan dari wangi-wangian. Itu hampir sama, tetapi ukupan dari wangi-wangian ini dipersiapkan kurang lebih 1 tahun. Jadi kurang lebih 1 tahun lamanya dipersiapkan. Bahan-bahannya digiling, dihancurkan, diremukkan sampai halus. Jadi hampir sama dengan ketika membuat minyak. Ini adalah gambaran tentang penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia diremukkan oleh pelanggaran kita. Dalam kitab Yesaya menjelaskan hal itu. Bahkan rupanya pun tidak seperti manusia. Jadi dia dihina, dihindari orang, dia menjadi seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Itu adalah gambaran ukupan yang bahan-bahannya digiling, dihancurkan, diremukkan sampai sehalus-halusnya. Yesus Kristus yang sudah melakukan itu. Bahan-bahan ini, baik itu minyak urapan ataupun ukupan, ini tujuannya menjadi persembahan, sebagai persembahan yang harus ada di zaman perjanjian lama, harus ada di bait Allah. Nah, menjadi penerapan bagi kita adalah baitnya Roh Kudus. Gereja Tuhan, kumpulan orang-orang percaya dalam persekutuan dengan Tuhan atau persekutuan bersama, kita menjadi baitnya Roh Kudus, setiap pribadi kita. Dan persembahan ukupan itu yang dihancurkan, digiling halus adalah hati yang hancur ini. Hati yang dipersembahkan, hati yang mau menyembah Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Jadi kita mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Hati yang hancur, ukupan yang dipersiapkan, hati yang dipersiapkan untuk datang menyembah Tuhan. Yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil dari semua bahan-bahan yang dicampur, yang dibuat, yang diolah untuk keperluan, untuk mengurapi, baik itu alat-alat yang ada di bait suci, imam, bahan-bahan yang akan dipersembahkan untuk menjadi persembahan yang harum, itu dibuat untuk keperluan yang luar biasa, bukan untuk keperluan yang biasa saja. Itu sebabnya kalau kita membaca, semua itu dilakukan dengan segala penghormatan.
rasa hormat yang tinggi. Jadi semua yang dipersiapkan, baik itu minyak urapan, ukupan wangi-wangian, itu dipersiapkan dengan sangat serius. Ini adalah gambaran bagi kita gereja Tuhan di hari-hari ini. Kita juga, mari kita jangan menyalahgunakan hal-hal yang sifatnya ilahi. Sekali lagi, jangan menyalahgunakan hal-hal yang sifatnya ilahi. Karena hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang harus dilakukan dengan biasa-biasa. Tidak pantas untuk kita mempermainkan hal-hal tersebut. Tidak seharusnya kita hanya menjadikan itu sebagai satu hiburan. Sebab semua itu berasal dari Allah. Ketika kita berdoa, jangan anggap itu suatu hal yang biasa. Ketika kita membaca firman Tuhan, bukan hanya sekedar mengisi waktu, tetapi mari kita lakukan itu sebagai hal yang luar biasa. Ketika kita menyembah Tuhan, itu juga hal yang luar biasa. Jadi lakukan semua itu dengan rasa penghormatan yang luar biasa kepada Tuhan. Kedua, suatu penghinaan yang besar kepada Allah jika kita menjadikan barang-barang yang suci itu sebagai suatu yang biasa-biasa saja. Sebagai suatu permainan, sebagai suatu gurauan, sebagai suatu candaan, apalagi memakai firman Tuhan, hal-hal yang sifatnya ilahi itu, ketetapan-ketetapan firman Tuhan itu hanya sebagai candaan. Dengan arti kata kita tidak menghormati. Sebab semua itu sekali lagi yang dicatat di dalam kebenaran firman Tuhan itu merupakan hal-hal yang perlu kita hormati. Itu hal-hal yang dari Allah sehingga kita harus menggunakannya itu dengan sebaik-baiknya. Amsal pasal 13 ayat yang ke-13 berkata begini. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Satu ayat lagi, Roma 2 ayat 4 berkata begini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jangan anggap sepi, jangan anggap main-main. Tuhan masih berkemurahan sampai hari ini untuk kita. Itu sebabnya mari kita dengan segala penghormatan, kita mau menghormati Tuhan, menyembah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Ukupan itu berbicara tentang apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Persembahkan dengan segenap hati. Dan yang ketiga, jangan kita mempermainkan hal-hal yang dari Allah. Kebenaran firman Tuhan, ketika kita bersekutu, ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Dia, mari kita lakukan dengan segenap hati. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menurunkan kekayaan kemuliaan-Mu, menguatkan dan meneguhkan kami oleh Roh Kudus-Mu yang hidup di dalam batin kami, sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hati kami semua, dan kami semua berakar serta berdasar di dalam kasih Kristus. Kuatkan kami semua, bawa hati kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, dan melakukannya dengan penuh penghormatan. Pelayanan-pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami Tuhan, bukan untuk manusia, tetapi kami lakukan untuk Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengarkan dan mengikuti renungan hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas di sepanjang hari ini, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.